Alkisah di kerajaan Daha yang megah dan gemilang, hiduplah seorang putri bernama Dewi Galuh Candrakirana. Ia adalah gadis yang cantik dan baik sifatnya. Namun, di istana yang sama ada seorang gadis lain bernama Galuh Ajeng, saudari tiri dari Candrakirana. Meski berasal dari darah yang sama, hati Galuh Ajeng penuh rasa benci dan dengki terhadap kecantikan serta keberuntungan saudarinya yang telah bertunangan dengan Raden Inu-Kertapati, pangeran gagah yang berasal dari kerajaan Kahuripan. Suatu hari, Galuh Ajeng merencanakan rencana jahat yang dibantu oleh ibunya, yaitu Paduka Liku yang juga tidak menyukai Candrakirana beserta ibunya. Mereka membuat tapai beracun yang sudah diguna-guna oleh petapa sakti. Kemudian meminta seorang dayang untuk memberikan tapai itu kepada Permaisuri, yaitu ibu dari Candrakirana. Baru saja tapai itu digigit, badan Permaisuri langsung kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan busa. Permaisuri wafat setelahnya. Kabar tentang wafatnya Permaisuri Daha sampai ke Kahuripan. Untuk menghibur keluarga calon menantunya, Baginda Raja Kahuripan mengirimkan bingkisan kepada dua putri kerajaan Daha. Dua buah bingkisan tersebut adalah satu boneka yang terbuat dari emas dan satu boneka yang terbuat dari perak. Boneka emas dibungkus dengan kain biasa, sementara boneka perak dibungkus dengan kain sutra yang indah. Setelah bingkisan itu tiba di Daha, Baginda menyuruh Galuh Ajeng untuk memilih lebih dahulu. Karena tamak sifat Galuh Ajeng, diambilnya bungkusan sutra dan yang berbungkus jelek diberikan kepada Candrakirana. Namun, ketika bingkisan itu dibuka, betapa terkejut dan irinya Galuh Ajeng karena yang ia dapatkan hanya boneka dari perak, sementara Candrakirana mendapatkan boneka yang terbuat dari emas. Dengan bujukan Paduka Liku, Raja Daha memaksa Candrakirana untuk menukar bonekanya dengan Galuh Ajeng. Ketika Candrakirana menolak, sang raja mengusirnya dari istana. Maka diiringi para dayang setianya, Candrakirana meninggalkan Daha dan memulai hidup dalam pengasingan. Untuk melindungi diri, ia menyamar sebagai pria dengan nama Panji Semirang. Ia memimpin sebuah kerajaan kecil di perbatasan Daha dan Kahuripan. Suatu hari, ketika rombongan Kahuripan yang membawa mas kawin untuk meminang Candrakirana melewati wilayahnya, Panji Semirang dan pasukannya menghadang mereka. Semua barang rampasan hanya akan dikembalikan jika Raden Inu-Kertapati menemuinya. Tahu bahwa rombongannya dirampok, Raden Inu-Kertapati lantas mengundang Panji Semirang untuk makan malam di istananya. Begitu Panji Semirang datang, Raden Inu-Kertapati terpesona oleh sosok Panji Semirang, seorang pemimpin muda yang bijaksana namun misterius. Di lain sisi, sejak hari pernikahan Raden Inu-Kertapati dengan Galuh Ajeng, Raden Inu-Kertapati menjadi pendiam karena diketahuinya bahwa istrinya itu bukanlah Galuh Candrakirana. Ia merasa tertipu. Betapa ingin hatinya berjumpa dengan Candrakirana, kekasih yang dicintanya. Untuk menghibur hatinya, ia memutuskan berangkat ke kerajaan pamannya di Gagelang. Para pengiringnya mengatakan bahwa di Gagelang ada rombongan pengamen yang baik penampilannya. Usul itu diiyakan karena memang Raden Inu merasa perlu hiburan. Begitu sampai di Gagelang, betapa terpesonanya Raden Inu-Kertapati dengan penampilan gambuh warga Asmara. Namun, Raden Inu-Kertapati merasa curiga melihat gerak-gerik para pemain yang lulus sebagai wanita. Bahkan, ia merasa telah pernah melihat wajah-wajah mereka. Karena hari telah larut malam, maka rombongan itu disuruh menginap di dalam keraton di puri pesantren. Di tempat istirahatnya, Candrakirana mengenakan pakaian wanita.
Karena ia rindu kepada kekasihnya, maka ditimbang-timbang boneka emas sambil menyanyikan lagu yang merawankan hati. Raden Inukertapati ingin sekali mengetahui anggota keluarga Asmara yang sebenarnya. Dengan mengintip di tempat peristirahatan mereka, alangkah terkejutnya ia melihat seorang putri menimang-nimang boneka emas yang pernah diberikannya kepada Candrakirana. Tanpa ragu lagi, ia memastikan bahwa sebenarnya wanita itu adalah Candrakirana yang sedang dicarinya. Dengan hati yang tak sabar lagi, pintu kamar dibukanya, dan bertemulah keduanya melepaskan rasa rindu, kasih, dan mesra yang telah lama terpendam. Candrakirana dibawanya ke istana Kahuripan dan menyampaikan kepada Baginda apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, disiapkanlah segala sesuatu untuk upacara pernikahan resmi antara Raden Inukertapati dengan Galuh Candrakirana. Berita tentang kebenaran itu menyebar ke seluruh pelosok. Raja Daha jadi berubah sikap kepada Padukaliku. Padukaliku lalu meminta adiknya untuk mencari guna-guna dari petapa lagi. Namun, naasnya sang adik meninggal dalam perjalanan. Padukaliku putus asa dan bunuh diri setelah mendengar berita pernikahan Raden Inukertapati dengan Galuh Candrakirana. Dengan begitu, kisah mereka berakhir bahagia. Kebenaran akhirnya menang dan nama Candrakirana kembali bersinar sebagai putri utama kerajaan Daha.